Dan untuk mengetahui strategi Bank BUMN mendorong kebangkitan ekonomi nasional, khususnya dari segmen UMKM, saat ini kami sudah tersambung secara eksklusif dengan Sunarso, Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Selamat siang Pak Sunarso, apa kabar? Selamat siang, Aneka. Alhamdulillah kabar saya baik. Baik, realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2022 tumbuh 5,44% secara year on year. Sejauh mana sentimen ini mempengaruhi iklim bisnis bank secara umum? Baik, terima kasih. Mungkin pertama kita sampaikan bahwa selamat juga ya kepada tim ekonomi pemerintah karena kita bisa tumbuh sangat impresif. Ya. Dan kemudian kalau kita lihat situasi sekarang, ini saya mendasarkan pada survei yang dilakukan oleh Bloomberg ya per Juli. Itu untuk mengukur ya, membandingkan kinerja ekonomi kita dengan ekonomi global. Jadi rata-rata peluang untuk terjadinya risiko negara-negara di dunia itu rata-rata di atas 20%. Dan kemudian kita akan sangat, tadi saya katakan bahwa Indonesia menurut saya ekonominya sangat impresif. Karena apa? Berdasarkan survei ini pula gitu, peluang Indonesia untuk resesi itu hanya 3%. Dan kemudian yang berikutnya mungkin saya sampaikan juga bahwa laporan dari IMF di World Economic Outlook Juli 2022 itu, bahwa secara global ketidakpastian dan risiko perekonomian global itu mengalami peningkatan sampai pertengahan tahun 2022. Dan pemicunya ada dua hal. Yang pertama adalah tekanan inflasi global yang sangat tinggi, dan yang kedua tekanan inflasi itu direspon oleh bank sentral di beberapa negara, termasuk The Fed, itu dengan menaikkan suku bunga. Dan kemudian dari situ, ya, maka tekanan inflasi mendorong bank sentral menaikkan suku bunga, ya, dan kemudian itu berdampak pada kalau kita mungkin itu ada ancaman untuk capital outflow. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan situasi ekonomi di Indonesia, sekali lagi saya katakan realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 2 sangat-sangat impresif. Ya. Dan kemudian tadi saya katakan, maka kemudian Bloomberg juga menyatakan bahwa di dalam surveinya, dalam risetnya, bahwa peluang Indonesia untuk jatuh ke resesi hanya 3%. Jauh lebih rendah dibandingkan peluang beberapa negara yang rata-rata di atas 20%. Mungkin yang paling tinggi itu Sri Lanka ya, saya katakan. Peluang resesinya itu sangat tinggi dan memang sudah terjadi. Dan kemudian fundamental ekonomi kita sangat kuat dalam menghadapi gejolak eksternal. Itu indikasinya adalah bahwa kita ternyata mampu tumbuh 5,44% year on year ya, GDP kita. Dan kemudian drivernya masih tetap saya katakan adalah konsumsi masyarakat yang mampu tumbuh 5,51% year on year. Dan industri pengolahan dan pertanian masih menjadi kontributor utama dalam pertumbuhan ekonomi kita pada kuartal 2. Demikian juga Purchasing Manager Index manufaktur itu mencapai 51%. Penjualan retail juga tumbuh, ya. Terus kemudian yang lain-lain, saya katakan bahwa ekonomi kita juga mengalami sentimen yang sangat positif, ya. Dan kemudian itu tercermin di bahwa bisnis kita pasti follow ekonomi, ya. Oleh karena itu kemudian kita pasti akan mengikutinya dengan dari pertumbuhan ekonomi itu. Itu tercermin di kredit secara nasional tumbuh 10,66% loh, nasional. Jadi kredit kita sudah mulai tumbuh 10,66%. Dan kemudian juga NPL terkendali dengan baik. NPL secara nasional perbankan itu 2,86%. Kemudian juga dana masyarakat masih tumbuh 9,13%. Dan itu menurun dibandingkan sebelumnya 9,93%. Ini juga menunjukkan bahwa ekonomi mulai normal. Karena tanda-tanda perekonomian normal itu ketika pertumbuhan kreditnya sudah menyalip ya lebih tinggi daripada pertumbuhan simpanan dana masyarakat. Karena artinya masyarakat sudah mulai berinvestasi kembali. Dan kemudian yang menarik adalah bahwa kecukupan likuiditas di pasar itu masih sangat cukup, tercermin di loan to deposit ratio kita nasional ya, itu 81,2%. Artinya perbankan sebenarnya masih punya cukup likuiditas untuk tumbuh di waktu-waktu yang akan datang. Dan situasi perbankan saat ini normal karena aktivitas masyarakat telah kembali normal. Yang salah satu tadi kita sebutkan bahwa tanda-tandanya adalah pertumbuhan simpanan masyarakat itu sudah disalib oleh pertumbuhan kredit.
karena pertumbuhan kreditnya 10,66 sementara pertumbuhan simpanan masyarakat 9,13%. Saya kira sementara itu dulu yang menggambarkan kondisi ekonomi domestik Indonesia yang saya katakan sekali lagi sangat impresif, kemudian dibandingkan situasi global yang cenderung agak suram gitu. Dan kemudian bahkan diprediksi peluang probability untuk resesi di beberapa negara itu di atas 20%, sedangkan peluang untuk terjadinya resesi di Indonesia hanya 3%, artinya lebih kecil. Artinya kita kemungkinan mudah-mudahan tidak terjadi resesi di kita. Namun demikian memang kita harus tetap waspada, tidak boleh lengah. Demikian. Baik, Pak Sunarso, berikutnya strategi apa yang disiapkan BRI untuk melanjutkan peranan sebagai pendukung utama segmen UMKM demi meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi ke depan? Baik, terima kasih. Jadi mungkin saya harus cerita lagi berkali-kali bahwa struktur pengusaha di Indonesia itu 99% dari entitas bisnis di Indonesia itu adalah UMKM. Hanya 0,01% bahkan itu yang korporasi besar. Tetapi memang kontribusinya terhadap PDB itu 62% dari UMKM. Tetapi yang paling penting adalah bahwa UMKM ini menyerap 97,22% tenaga kerja. Maka kemudian ada data yang menarik ini dari riset kami, dari sisi pendapatan, persebaran pendapatan. Hanya 1 juta orang di Indonesia yang berpendapatan $22,1 Amerika per hari. Dan kemudian selebihnya adalah hanya 44 juta orang di Indonesia yang pendapatan per kapita per harinya itu antara 4,5 US dollar sampai 22,1 US dollar. Selebihnya 203 juta orang Indonesia berpenghasilan kurang dari 4,5 US dollar per hari. Maka menjadi penting bagi kita untuk menumbuhkan ekonomi segala macam fokus kepada yang 203 juta ini. Dan kemudian kita ngomong pertumbuhan. Pertumbuhan salah satunya adalah didukung oleh pertumbuhan kredit. Ya. GDP growth antara lain didukung oleh pertumbuhan kredit. Dan pertumbuhan kredit ternyata yang signifikan bukan masalah suku bunga, ternyata yang signifikan mendorong pertumbuhan kredit berdasarkan riset kita 2. Pertama adalah konsumsi rumah tangga, yang kedua adalah pendapatan dan daya beli masyarakat. Maka kalau kita mau meningkatkan pertumbuhan kredit, tingkatkanlah daya beli masyarakat. Sementara tadi 203 juta masih berpendapatan kurang dari 4,5 juta, kurang dari 4,5 US dollar per hari. Maka fokus saja ke situ. Dan itulah yang menjadi fokus kita. Terus bagaimana sekarang mau menumbuhkannya? Dan ini ada tahapan-tahapannya yang kita bilang bahwa pertama memang mereka harus diberdayakan. Dan itulah kalau kita terjun ke UMKM. Pertama harus kita berdayakan. Dan pemberdayaan itu yang kemudian kita lakukan, sekarang kita punya grup tadi di PMN, di Permodalan Nasional Madani, PNM, itu memang kita fokuskan untuk pemberdayaan. Dan setelah itu mereka sudah layak untuk bisnis melalui literasi, dan literasi itu kita dorong melalui literasi dasar, membangun dan membangkitkan semangat entrepreneurship mereka, dan kemudian kita lanjutkan ke literasi bisnis, dan yang terakhir nanti supaya bisnis mereka lebih efisien dan lebih berdaya saing, maka kita lanjutkan ke literasi digital. Saya kira mungkin itu peranan kita nanti untuk mendorong ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM dan juga mendorong mereka supaya bisa naik kelas. Ya. Supaya mereka bisa naik kelas. Demikian, jadi strategi BRI terus terang aja akan tumbuh untuk menaik kelaskan mereka yang sudah ada di dalam sistem dan kemudian mencari segmen-segmen yang di bawah itu yang kita sebut ultramikro. Dan setelah masuk, dan cara masuknya melalui 3 tahapan tadi. Literasi dasar, literasi bisnis, dan kemudian literasi digital. Untuk semakin bisa men-tracking bagaimana UMKM ini bisa naik kelas dan makin berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Baik, Pak Sunarso, lalu bagaimana ekspektasi BRI terhadap pengembangan ekosistem ekonomi kerakyatan di Indonesia? Ya, kalau kita lihat sekarang ya,
kita ngomong peranannya BRI, ya kita cerminkan dalam kredit dulu deh. Ya. Proporsi kredit UMKM secara nasional itu baru 21% dari total portofolio kredit nasional. Ya. Dari 21% kontribusi kredit nasional terhadap UMKM ini, 67% itu disumbang oleh BRI. 67% dari 21%. Sedangkan pemerintah menargetkan penyaluran kredit kepada UMKM itu 30% dari total kredit gitu. Maka BRI harus terus paling tidak secara proporsional 67% dari 30% itu nanti peranan BRI. Dan kemudian kita lihat sekarang bahwa BRI sendiri dari portofolionya 84% total kredit BRI itu disalurkan kepada UMKM. Sudah 84% loh dari total kredit BRI itu disalurkan kepada UMKM. Dan kontribusinya kepada nasional itu 67% terhadap penyaluran kredit UMKM nasional. Dan salah satunya kemudian adalah melalui yang tadi, kalau strateginya memang kita pemberdayaan ya. Dan kemudian pemberdayaan ini artinya seperti kita tugaskan kepada PNM, akan melakukan pemberdayaan usaha kelompok masyarakat melalui group lending. Dan kemudian setelah mereka itu layak secara komersial, kita integrate, ya, diintegritkan supaya mereka punya pilihan, apakah mau pinjam berbasis gadai ke Pegadaian, kemudian pinjam berbasis fidusia ke BRI. Dan selanjutnya kita ikuti, kita tracking untuk mereka naik kelas. Namun demikian ada hal yang paling penting di sini adalah peranan KUR. Ya. Jadi KUR, kredit usaha rakyat. Contohnya di tahun 2022 ini BRI dapat target untuk menyalurkan KUR 260 triliun. Ya. 260 triliun. Dan sekarang sudah separuh dari target itu kita sudah salurkan. Dan kemudian yang paling penting ini adalah risetnya BRIN bahwa setiap nasabah penerima KUR itu ternyata rata-rata mempekerjakan 3 orang. Sedangkan saat ini BRI memiliki 10,7 juta nasabah existing KUR. Jadi kalau kemudian itu masing-masing mempekerjakan 3 orang saja, maka dari penyaluran KUR BRI itu diperkirakan akan menyerap tenaga kerja 32,1 juta lapangan kerja dari total lapangan kerja di Indonesia. Sekali lagi, KUR yang disalurkan BRI saja bisa mempekerjakan 32,1 juta lapangan kerja. Demikian saya pikir yang paling penting, karena tadi itu ya peranan UMKM dalam perekonomian itu ternyata bukan hanya bagaimana dia mendorong GDP growth, tetapi yang paling penting adalah menyerap 97,22% tenaga kerja. Jadi sangat relevan dan sangat tepat apabila kita dengan KUR ini kita hitung berapa per rupiahnya KUR ini, berapa per orangnya yang terima KUR ini untuk bisa mempekerjakan tenaga kerja. Dan itulah bagian daripada distribusi pendapatan, bagian daripada upaya kita untuk meningkatkan kesejahteraan para pelaku UMKM. Saya kira itu yang paling penting. 32,1 juta tenaga kerja tercipta dari KUR. Menarik sekali Pak Sunarso, dan dialog ekonomik update akan kami lanjutkan lebih dalam lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami akan kembali.